Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan seorang direktur minyak yang korupsi dan menipu rakyat. Akibatnya jasadnya tidak diterima bumi dan dipenuhi dengan minyak. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hati-hati dengan kezaliman. Kisah ini menceritakan seorang direktur minyak yang hidupnya bergelimang harta dari hasil menipu rakyat dan melakukan korupsi. Namun, siapa sangka kematiannya justru menjadi peringatan bagi kita semua. Di tengah gemerlapnya ibu kota, hiduplah seorang pria bernama Tuan Arman. Ia adalah seorang direktur perusahaan minyak yang dikenal luas di kalangan pebisnis. Hartanya melimpah, rumahnya berdiri megah di kawasan elit Jakarta. Mobil-mobil mewah berjejer di garasinya, sementara perusahaannya terus meraup keuntungan besar setiap hari. Namun, kekayaan itu tidak datang dari hasil yang bersih. Sejak bertahun-tahun lalu, Tuan Arman menjalankan bisnis kotor. Ia menjual minyak oplosan, mencampurkan bahan berbahaya ke dalam bahan bakar dan menjualnya ke masyarakat dengan harga normal. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang ramah, ada kelicikan yang mengalir dalam darahnya. Suatu pagi, di sebuah pom bensin miliknya, seorang pria parubaya mengeluh kepada pegawai. "Kenapa motor saya jadi rusak setelah isi bensin di sini? Mesinnya macet, padahal baru servis." Pegawai hanya bisa menggeleng, tak berani berbicara. Mereka tahu, minyak yang mereka jual sudah tercampur zat berbahaya. Namun, siapa yang berani melawan perintah Tuan Arman? Di tempat lain, seorang sopir truk menepuk dahinya. "Astagfirullah. Mesin ini harusnya kuat sampai perjalanan jauh. Tapi kenapa cepat jebol? Modal dari mana lagi saya buat perbaikan?" Keluhan demi keluhan terus berdatangan. Tapi bagi Tuan Arman, itu hanya angin lalu. "Apa peduliku?" gumamnya, sambil menyesap kopi di kantor pribadinya. "Selama aku bisa menumpuk uang, mereka bukan urusanku." Kekayaan yang ia dapatkan tak hanya dinikmati sendiri. Ia menyuap pejabat, menutup mulut pihak berwenang, dan memastikan tak ada satupun yang bisa menyentuh bisnisnya. Baginya, hidup adalah tentang bagaimana menjadi yang terkuat, dan dalam dunia bisnis minyak, ia adalah raja. Namun, tanpa ia sadari, kejahatannya telah mengundang murka. Sesuatu yang mengerikan akan segera datang. Hari itu, langit Jakarta tampak mendung. Awan hitam menggantung seolah membawa pesan yang tak kasat mata. Di sebuah ruangan luas dengan dinding kaca, Tuan Arman duduk di kursi kerjanya. Tumpukan dokumen bisnis tersusun rapi di atas meja, sementara ia menatap layar ponselnya dengan senyum puas. Laporan pemasukan bulan ini naik drastis. "Haha, lihat ini. Siapa bilang bisnis minyak oplosan tidak menguntungkan?" katanya sambil tertawa kecil. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar kantornya. Seorang anak buahnya masuk dengan wajah panik. "Pak, ada masalah besar." Tuan Arman menatapnya tajam. "Masalah apa?" "Tangker minyak kita meledak di gudang penyimpanan. Api masih berkobar, dan beberapa pekerja tewas." Sejenak, Tuan Arman terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia segera mengendalikan ekspresinya. "Berapa jumlah korban?" tanyanya dingin. "4 orang, Pak. 3 luka parah." Tuan Arman menghela napas pelan. "Pastikan keluarga mereka diam. Beri uang tutup mulut. Jangan sampai berita ini bocor ke media." Anak buahnya mengangguk, meskipun wajahnya tetap diliputi ketakutan. Namun, kejadian itu hanyalah awal. Beberapa hari kemudian, seorang karyawan lain datang dengan wajah pucat. "Pak, ada kejadian aneh." Tuan Arman mengernyit. "Apa lagi sekarang?" Kilang minyak di daerah Bekasi, sumurnya tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam pekat. Tapi bukan minyak, Pak. Baunya busuk, seperti bangkai. Mata Tuan Arman sedikit melebar. Ia menatap anak buahnya dengan ekspresi tak percaya. "Kau pikir aku peduli dengan bau?" katanya, mendengus. "Tapi, Pak, para pekerja takut. Mereka bilang ini pertanda buruk." Tuan Arman mendengus sinis. "Dasar bodoh. Jangan percaya tahayul.
Suruh mereka tetap bekerja. Ia berpikir kejadian-kejadian ini hanyalah kebetulan. Tapi satu hal yang tidak ia sadari, semuanya mulai berantakan. Di malam yang sama, ia terbangun oleh mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat dirinya berdiri di sebuah sumur minyak yang luas. Namun, bukan minyak yang mengalir di sekitarnya. Cairan hitam itu berbau busuk, kental, dan perlahan menelan kakinya. Ia mencoba berlari, tapi semakin bergerak, tubuhnya semakin tenggelam. Teriakan orang-orang terdengar di kejauhan. Lihat, dia yang menjual minyak oplosan. Sekarang dia ditelan oleh dosanya sendiri. Tiba-tiba, tangannya mencengkram sesuatu. Ia melihat ke bawah dan mendapati tubuhnya sudah separuh tenggelam dalam cairan hitam pekat itu. Nafasnya terengah, suara serak keluar dari mulutnya. Allah, tolong aku. Namun, suara gemuruh terdengar dari langit, dan dalam hitungan detik, tubuhnya terseret ke dalam kegelapan. Tuan Arman terbangun dengan napas memburu. Keringat membasahi tubuhnya. Ia mengusap wajahnya dan mencoba menenangkan diri. Hanya mimpi, gumamnya. Tapi di luar sana, tanda-tanda sudah mulai muncul. Sejak mimpi buruk itu, Tuan Arman tak lagi tidur dengan tenang. Malam-malamnya dihantui oleh suara-suara yang tak bisa ia jelaskan. Kadang ia mendengar bisikan samar saat berada di kantornya, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di telinganya. Kau pikir bisa lari? Ia selalu menoleh ke belakang, tapi tak ada siapapun. Suatu malam, ia memutuskan untuk menghibur diri. Bersama rekan-rekan bisnisnya, ia menghadiri sebuah pesta mewah di sebuah hotel bintang 5 di Jakarta. Gelas-gelas anggur beradu, tawa dan canda memenuhi ruangan. Namun, di tengah keramaian, tiba-tiba suara gaduh terdengar. Salah satu tamu berlari masuk dengan wajah panik. Mobil Pak Arman, ada yang aneh. Tuan Arman mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Ia segera keluar dari pesta, diikuti beberapa orang lainnya. Begitu sampai di parkiran, langkahnya terhenti. Mobil mewahnya yang berwarna hitam kini basah kuyup. Tapi bukan karena air hujan. Seluruh permukaannya dilapisi cairan hitam pekat seperti minyak. Beberapa orang mundur ketakutan. Itu, minyak, Pak, seseorang berbisik. Apa maksudnya ini? Suara Tuan Arman bergetar. Ia mencoba menyentuh kap mobil. Tapi begitu jarinya menyentuh cairan itu, rasa panas menjalar di tangannya. Seakan ada sesuatu yang membakar kulitnya dari dalam. Arg! Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di kaca jendela mobil. Seketika, tubuh Tuan Arman menegang. Wajahnya memucat. Bayangan itu menyerupai sesosok manusia, tapi dengan mata kosong dan kulit yang tampak terbakar. Jangan pikir kau bisa lari. Suara serak terdengar langsung di kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Tuan Arman melompat ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melesat pergi. Jalanan Jakarta malam itu basah oleh hujan, membuat aspal licin. Tapi ketakutan dalam dirinya jauh lebih besar dari rasa waspada. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Namun, takdir berkata lain. Saat melewati sebuah jalan tikungan tajam, sesuatu terjadi. Setirnya tiba-tiba terkunci. Kakinya menekan rem sekuat tenaga, tapi mobil terus melaju. Di depan, ada truk besar yang melintas. Mata Tuan Arman membelalak. Allah, tidak. Brak! Benturan keras menggema di malam yang gelap. Mobilnya menghantam sisi truk dengan kecepatan tinggi, terbalik beberapa kali, sebelum akhirnya jatuh ke dalam parit di pinggir jalan. Bau bensin menyebar ke udara, bercampur dengan hujan yang terus turun. Beberapa pengendara yang melihat kejadian itu segera berlari mendekat. Cepat, cek orangnya. Namun, ketika mereka membuka pintu mobil yang penyok, napas mereka tercekat. Di dalam, tubuh Tuan Arman tak lagi utuh. Wajahnya penuh luka, dan yang lebih mengerikan, cairan hitam pekat menetes dari mulut dan matanya. Malam itu, seorang direktur minyak oplosan tewas dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Namun, azabnya tidak berhenti di sini. Malam itu, berita tentang kecelakaan Tuan Arman menyebar dengan cepat. Ambulans datang, polisi mengamankan lokasi, dan jenazahnya segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Namun, ada sesuatu yang janggal. Saat dokter forensik membuka kantong jenazah, bau yang menyengat langsung memenuhi ruangan. Apa ini? Seorang perawat menutup hidungnya. Dari tubuh Tuan Arman, cairan hitam pekat terus keluar. Awalnya hanya sedikit, namun semakin lama semakin banyak, merembes dari pori-porinya seperti keringat, dari mulut, telinga, dan bahkan matanya. Salah satu dokter mencoba membersihkan wajahnya dengan kain kasa, namun cairan itu tidak berhenti keluar. "Pak, ini minyak, bukan darah," bisik seorang perawat dengan wajah pucat. Para staf rumah sakit saling berpandangan. Suasana menjadi tegang. Ini bukan hal yang biasa. Keesokan harinya, jenazah akhirnya dibawa pulang ke rumah duka. Keluarga sudah menyiapkan prosesi pemakaman, namun rumor mulai menyebar di antara warga sekitar. "Saya dengar tubuhnya mengeluarkan minyak," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Saya juga dengar. Katanya baunya menyengat, bukan seperti bau darah biasa," sahut yang lain. Di rumah duka, proses pemandian jenazah dilakukan. Namun, ketika air disiramkan ke tubuhnya, air itu berubah warna menjadi hitam pekat. Para pemandi jenazah mulai bergidik. "Subhanallah, apa ini?" Salah seorang dari mereka berbisik, tapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Mereka mencoba melanjutkan proses pemulasaraan seperti biasa, tapi minyak terus merembes dari kulit jenazah. Tak ada yang bisa menghentikannya. Keluarga mulai resah. Kejadian ini di luar nalar, tapi mereka tetap berusaha menyelesaikan prosesi dan segera membawanya ke pemakaman. Namun, sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang menunggu di sana. Langit mendung menggantung di atas pemakaman. Gerimis turun perlahan, membasahi tanah merah yang telah digali untuk menyambut jenazah Tuan Arman. Puluhan pelayat berdiri mengelilingi liang lahat, beberapa dari mereka masih berbisik-bisik tentang kejadian aneh yang menyertai jasadnya sejak tadi malam. 4 penggali kubur bersiap menurunkan jenazah ke dalam tanah. Mereka berusaha tetap tenang, meski rasa tidak nyaman terus menghantui. Saat keranda diangkat, bau menyengat kembali menyeruak. Kali ini lebih kuat, seperti bensin yang lama tersimpan di tempat tertutup. "Sabar, hati-hati," seru seseorang di antara mereka. Namun, saat jenazah mulai diturunkan, sesuatu yang tidak pernah mereka duga terjadi. Tanah di dalam liang lahat tiba-tiba mengeluarkan cairan hitam pekat. Orang-orang mundur ketakutan. Cairan itu bukan sekadar tanah basah akibat hujan. Warnanya hitam legam, mengalir seperti minyak mentah, bercampur dengan bau busuk yang menusuk hidung. "Allahu Akbar! Apa ini?" Seorang penggali kubur berteriak sambil terhuyung mundur. Jenazah masih diangkat setengah oleh para penggali, tapi mereka mulai kehilangan keseimbangan. Mereka ingin buru-buru menyelesaikan pemakaman, tapi tanah semakin basah oleh cairan misterius itu. Beberapa orang berusaha menaburkan tanah ke dalam liang, berharap bisa segera menimbunnya. Namun anehnya, tanah itu seperti tenggelam dalam cairan hitam. Seakan-akan lubang itu menolak menutup, malah semakin dalam dan semakin dipenuhi minyak. Orang-orang mulai panik. "Saya belum pernah melihat yang seperti ini," bisik seorang ustaz yang memimpin pemakaman. Seorang warga nekat melangkah maju untuk membantu. Namun begitu ia menyentuhkan skop ke tanah, tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari bawah. Glok, glok, glok. Cairan hitam itu berbuih seperti sesuatu sedang mendidih di dalamnya. Aroma bensin semakin kuat, membuat sebagian pelayat merasa mual. "Kuburan ini menolaknya," bisik seorang pria tua dengan suara gemetar. Orang-orang saling berpandangan. Beberapa mulai melangkah mundur. Keluarga almarhum menangis, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba, salah satu penggali kubur menjerit ketakutan. "Pak, jenazahnya!" Semua mata tertuju pada jasad Tuan Arman yang masih berada di atas liang lahat. Sejak tadi, tubuhnya terus mengeluarkan cairan hitam, tetapi kini matanya terbuka sedikit, meskipun tubuhnya sudah kaku. Suasana hening. Tidak ada yang berani bersuara. Seolah-olah jasad itu masih sadar. Dan seolah-olah ia sedang menyaksikan azab yang menimpanya. Ketegangan menyelimuti pemakaman. Orang-orang menatap jasad Tuan Arman dengan ngeri. Matanya yang sedikit terbuka seolah ingin berbicara, tapi tak ada suara yang keluar. Tubuhnya masih mengeluarkan minyak hitam pekat,
dan liang lahat di bawahnya semakin tergenang cairan berbau busuk itu. Para penggali kubur menatap satu sama lain, ragu apakah mereka harus tetap melanjutkan pemakaman. "Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan?" tanya salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Ustaz yang memimpin pemakaman tak langsung menjawab. Wajahnya pucat. Tangannya yang menggenggam tasbih sedikit gemetar. Ia mencoba menenangkan diri sebelum berkata, "Kita harus segera menguburnya. Apapun yang terjadi, ini tugas kita." Namun, ketika mereka mencoba menurunkan jasad itu kembali, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba tanah di sekitar kuburan mulai bergetar. Orang-orang yang berdiri di sekitar liang lahat berteriak dan mundur. Para penggali kubur jatuh tersungkur, hampir kehilangan keseimbangan. "Allahu Akbar!" teriak seseorang. Dari dalam tanah, suara gemuruh semakin kuat. Cairan hitam kini tidak hanya menggenang, tetapi mulai memancar seperti semburan minyak mentah dari dalam bumi. Seketika, tubuh Tuan Arman yang masih dalam kafan terjatuh ke dalam kuburan. Namun, alih-alih langsung tenggelam dalam tanah, jasadnya mengambang di atas genangan minyak itu, seperti sedang ditolak oleh bumi. Ustaz yang memimpin pemakaman terdiam, wajahnya penuh ketakutan. "Kuburan ini menolak menerima jenazahnya," bisik seorang pria tua yang berdiri di antara pelayat. Para penggali kubur mencoba menguburnya lebih cepat. Namun tanah yang mereka lemparkan ke dalam liang lahat justru tenggelam ke dalam cairan hitam pekat itu. Seakan-akan lubang kubur ini tidak mau menutup, tidak mau menerima tubuh yang terbaring di dalamnya. "Tutup lebih cepat. Cepat!" teriak seorang keluarga almarhum dengan wajah panik. Namun, ketika mereka kembali mencoba menutup liang lahat, tiba-tiba minyak itu memancar lebih tinggi, membasahi tanah sekitar dan menyebarkan bau yang lebih menyengat. Orang-orang menutup hidung mereka, beberapa pelayat mulai batuk-batuk dan mual. Seorang penggali kubur yang masih berusaha mengubur jasad tiba-tiba berteriak, "Panas! Panas sekali!" Ia terjatuh ke belakang sambil menatap telapak tangannya yang kini memerah, seakan terbakar saat menyentuh tanah yang dipenuhi minyak itu. Orang-orang mulai berlarian menjauh. Beberapa wanita menangis, tak sanggup melihat kejadian ini lebih lama. Di tengah kekacauan, jasad Tuan Arman perlahan tenggelam ke dalam genangan minyak, semakin dalam, hingga akhirnya tak lagi terlihat. Namun sebelum benar-benar hilang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Dari dalam kuburan, terdengar suara erangan panjang, seperti seseorang yang sedang kesakitan. "Allah, ampuni aku." Suara itu lirih, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Hening. Tak ada satupun yang berani berbicara. Orang-orang saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Kuburan itu akhirnya diam, tapi tanah di atasnya masih basah oleh minyak yang tak mau terserap ke dalam bumi. Ustaz yang memimpin pemakaman hanya bisa menunduk. "Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua," katanya dengan suara berat. Tanpa ada yang berani berlama-lama, orang-orang mulai pergi satu persatu. Makam Tuan Arman dibiarkan begitu saja, tanpa batu nisan, tanpa doa panjang. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, tanah di atas kuburannya tetap basah oleh minyak yang terus merembes tanpa henti.